Nah, pada bagian yang keempat ini kita akan melihat mengenai arti cinta. Kita mengerti arti cinta itu. Bagaimana cinta dikatakan kuat seperti maut. Seperti apa pemahamannya? Kalau kita melihat bagian terakhir daripada kisah 7 babak ini, gadis Sunam itu pulang ke daerahnya, ke Sunam itu. Nah, ini pada pasal 8 ayat 5 dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Saya buat gambaran tentang bagaimana dari padang gurun seorang gadis Sunam keluar dengan kekasihnya, dia bersandar kepada kekasihnya. Dan dikatakan lagi, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ini adalah ungkapan dari saudara-saudaranya lelaki gadis Sunam yang melihat gadis Sunam sudah pulang dengan kekasihnya. Di situ adalah tempat di mana desanya dia berasal. Nah, pada ayat yang ke-6 kita bisa melihat sebuah ayat yang luar biasa. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Apa maknanya? Coba kita lihat satu persatu. Dikatakan bahwa taruhlah aku seperti meterai pada hatimu dan lenganmu. Ingat bahwa ada kebiasaan daripada orang Israel ketika mereka melihat akan Ulangan pasal 11 ayat 8. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Perkataan itu firman Tuhan. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Nah, orang Israel itu menafsirkan ini dengan melakukan tehillim namanya, di mana mereka mengingatkan semacam tali yang sudah ditulis ayat-ayat firman supaya selalu diingat di lengan mereka, atau mereka taruh ayat-ayat itu di dahi mereka dengan diikat di kepala gitu ya. Ada kotakan di sini ya, lalu mereka berdoa supaya ingat akan firman Tuhan. Nah, ini juga mau menggambarkan bahwa cinta itu ya harusnya kita taruh itu di hati kita. Cinta itu begitu kuat karena apa? Ditaruh di hati, selalu diingat karena ditaruh di lengan kita, ya. Sehingga apa? Itu menjadi tanda pengingat selalu bahwa ada cinta yang luar biasa dan tidak boleh berhenti cinta itu dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah, pada bagian yang kedua kita bisa melihat bahwa di situ dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut, kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Ini mau menyatakan bahwa yang berarti aku mau mati demi engkau kekasihku. Itu cinta itu harus seperti itu. Ya, atau aku mati untuk engkau kekasihku. Ini mau menggambarkan bagaimana cinta Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Ketika apa? Tuhan Yesus datang, mau mati menebus dosa kita, dan dia memberikan cintanya yang dahsyat dan luar biasa untuk kita. Dimana cinta itulah yang harusnya kita bagikan kita kembalikan dengan mencintai Tuhan dengan luar biasa juga, sampai mengorbankan diri kita juga menjadi martir, ya. Atau kita bisa membagikan cinta yang luar biasa yang kita miliki itu kepada sesama kita. Nah, ini ayat yang juga dipakai biasanya ketika perkawinan, di mana seorang laki-laki dan perempuan itu harus memiliki cinta yang kuat seperti maut. Kenapa? Hanya maut yang memisahkan mereka. Artinya tidak boleh ada perceraian dalam kekristenan. Nah, ini adalah tatanan ilahi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa apa? Bahwa cinta kita kepada Tuhan, cinta Tuhan itu sudah dinyatakan bagi kita itu kuat seperti maut. Maka kita pun harus menyatakan yang sama cinta kita kepada Tuhan, dan itu berimplikasi bagi cinta kepada sesama. Ada orang yang kesusahan, kita bantu. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita lakukan, karena cinta itu kuat. Bahkan maut saja yang memisahkan. Luar biasa. Nah, saya gambarkan ini keteguhan janji cinta yang membara, yang kuat seperti itu. Ya, bisa kita lihat. Nah, pada bagian yang terakhir, pada bagian yang ketiga dikatakan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Ya, ungkapan ini adalah kalau kita lihat adalah ketika Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak berjualan di serambi daripada bait suci, dia marah dan menghancurkan semua dagangan-dagangan mereka,
mengusir mereka dari situ. Kenapa? Nah, Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, cintanya itu begitu bergelora seperti nyala api Tuhan. Kenapa? Itu menghanguskan, consume, ya, menghanguskan dirinya. Kenapa? Itu rumah cintanya. Baik Allah itu rumah kekasih hatinya. Ketika dia bertemu dengan kekasih-kekasihnya, tetapi itu dirubah jadi itu sarang penyamun, tempat orang melakukan perdagangan yang tidak benar dan sebagainya. Sehingga Tuhan marah, mengotori rumah cintanya, membuat dia malah. Karena apa? Nyala cintanya itu berkobar di sini, mau menghanguskan orang-orang itu sebenarnya. Karena apa? Mereka mengotori akan rumahnya. Nah, ini mau menggambarkan bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Dia ingin kita bersekutu di rumahnya, di baitnya, untuk berdoa kepadanya. Itu merupakan rumah cintanya dengan umatnya, dengan anak-anaknya. Jangan dikotori. Ya, kita harus menjaga akan bait suci di sekitar kita. Itu gereja-gereja kita, persekutuan kita harus jaga dengan baik. Karena disitulah tempat Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, ini mau mengungkapkan bagaimana cinta itu yang nyalanya seperti nyala api Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana luar biasanya cinta itu. Nah, cinta sang raja yang ditolak ini, ketika pada saat itu permaisurinya ada 60, selirnya ada 80, dan darahnya tak terbilang. Pada akhir daripada pemerintahannya, dia punya istrinya, ya, ada 1000. Ya, nah dikatakan pada ayat 8 ayat 12 itu dikatakan seperti sebuah penyataan nubuatan seperti itu, bahwa nantinya akan terjadi, di mana dikatakan kebun anggurku, ini gadis sulam berkata, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku, hanya satu, ya, punya kebun anggur. Tetapi dikatakan Salomo, bagimu 1000 keping itu, Raja Salomo. Nah, ini mau mengungkapkan pada akhirnya Salomo tidak puas dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, dan dia menambah permaisurinya jadi 300, bahkan selirnya jadi 700, sehingga ada 1000, ya, seperti 1000 keping itu Raja Salomo, ya. Nah, ini mau mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap pada saat itu. Sepertinya begitu, Salomo dengan kemegahannya tidak mendapatkan cinta sejati dari seorang gadis sulam, sehingga dia melakukan. Nah, orang yang tidak mendapatkan cinta Tuhan, dia juga seperti itu. Kalau engkau mendapatkan cinta Tuhan, engkau akan puas dengan cintanya, dan engkau akan membalas itu dengan luar biasa kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mendapatkan cinta Tuhan, sia-sia akan hidupmu, walaupun bergelimang dengan segala sesuatu. Nah, Salomo, Raja Salomo, raja yang luar biasa, itu mempunyai 2 wanita yang dia kagumi. Sosok pertama adalah si gadis sulam yang kita sudah belajar, si hitam yang manis ini, ya, menurut penggambaran Kidung Agung. Yang kedua ada seorang wanita juga. Nah, itu dia katakan sebagai Eset Hayil Mi Yimsah, ya. Yaitu kalau kita ungkapkan di dalam Amsal pasal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya. Artinya ada sebuah kekaguman kepada Eset Hayil yang dia sebut seperti itu. Nah, Eset Hayil ini siapa yang dia kagumi seperti itu? Ternyata itu adalah nenek buyutnya, ya. Itu adalah Ruth yang diungkapkan oleh Salomo sebagai Eset Hayil Mi Yimsah. Istri yang cakap siapa akan mendapatkannya, karena dia tidak mendapatkan pada seluruh wanita yang ada di sisinya. Dia sebagai raja besar dengan 1000 orang wanita itu tidak mendapatkan, sehingga dia terus mencari dan sampai 1000 itu. Nah, ini adalah seorang Salomo yang kita baca dalam Kidung Agung, kisah cintanya. Nah, ini semua menggambarkan bagaimana harusnya kita menghargai cinta Tuhan yang luar biasa, dan bagaimana kita merespon cinta Tuhan yang tidak terbeli, tidak tergoyahkan oleh siapapun, yaitu seperti gadis sulam ini kepada gembalanya, sang kekasihnya. Saya berharap ini membawa kita untuk semakin teguh, semakin mencintai Tuhan kita,
dan memberikan dampak membangun kehidupan rohani kita untuk terus-menerus mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.